Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat bertemu, selamat pagi untuk Bapak Ibu. Kita akan menyampaikan firman Tuhan pada renungan pagi di Harian Logos HKBP Limo untuk tanggal 23 November 2022. Firman Tuhan yang tertulis dari 2 Korintus 10 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, memang manusia selalu membutuhkan pujian. Karena di dalam pujian itu dia akan muncul motivasi, semangat untuk lebih bergairah melakukan yang terbaik. Tetapi banyak orang melakukan pujian hanya untuk memfokuskan dirinya sendiri yang menjadi pusat pujian tersebut. Itulah yang ditentang oleh Rasul Paulus kepada sekelompok orang di Korintus yang menganggap bahwa mereka mengukur dirinya dengan ukuran diri sendiri dan mereka membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Itulah yang menjadi sesuatu yang kurang menumbuhkan iman oleh orang yang percaya. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan para rasul sekelompok yang palsu untuk mereka untuk tidak melanjutkan hal tersebut. Karena Rasul Paulus sendiri tidak akan pernah meninggikan dirinya, tidak akan pernah membawakan dirinya kepada kemegahan yang berlebih, karena itu akan menimbulkan kecongkakan dan rasa pongah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini dikatakan tadi dalam perikopnya, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Kita tahu bahwa satu orang di dalam firman Tuhan yang tahan uji yaitu Ayub. Kalau kita baca dari Ayub 1 ayat 8, demikian firman Tuhan bahwa lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pujian dari Tuhan kepada Ayub itu menunjukkan bagaimana Ayub mampu mengatasi segala kesulitan yang dihadapi ketika itu. Itulah yang menjadi pujian Tuhan kepada Ayub. Sehingga dia menjadi kuat di dalam permasalahan, himpitan, hambatan yang dia alami. Oleh karena itu dikatakan tadi, bagaimana kita supaya dalam perjalanan hidup kita, baik dalam pelayanan, bahwa kita memberitakan firman Tuhan itu bukan untuk sekedar puji-pujian yang kita yang menjadi pusat pujian, tetapi baiklah Allah yang dipuji, bukan diri kita. Karena bermegah di dalam Tuhan itu adalah suatu unsur yang sangat positif. Ketika iman kita tumbuh dan kita akan bisa menebarkan firman Tuhan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mungkin berhasil dalam usaha, dalam sekolah atau dalam aktivitas kita yang melebihi ekspektasi, kita akan sering memegahkan diri. Tetapi dikatakan tadi, oleh karena ketegasan oleh Rasul Paulus, supaya kita jangan memusatkan diri kita sebagai pusat untuk memegahkan diri, tetapi baiklah memegahkan diri tetapi hanya di dalam Tuhan. Dan begitu juga kita bisa berbangga hati oleh karena keberhasilan kita, tetapi jangan lupa bahwa keberhasilan itu adalah karena campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita merendahkan hati. Itu adalah dasar kita supaya ketika kita menyatakan kuasa Tuhan di dalam hidup kita, kita akan bersaksi bahwa Kristus Tuhan kita sudah ikut campur tangan dalam setiap usaha, setiap aktivitas kita, sehingga kita berbuah yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu sangat indah firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita tidak akan pernah memuji diri. Karena apa? Karena kita tahu bahwa memuji diri itu adalah awal dari satu kehancuran. Karena kita akan menganggap bahwa kita adalah pusat daripada pujian tersebut.
Melainkan kita harus merubah sikap perilaku tersebut, bahwa walaupun apa yang kita dapat, keberhasilan kita harus mengatakan bahwa ini adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kita tidak akan pernah bermegah yang berlebihan. Walaupun dikatakan apakah salah untuk bermegah? Tidak. Karena bermegah itu adalah bagian daripada di mana kita bermotivasi, semangat, tetapi kita tetap yakin bahwa campur tangan Tuhan dalam setiap usaha, dalam setiap pergumulan hidup kita, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Oleh karena itu kita akan tetap merendahkan hati, turut serta di dalam perbuatan kita, memohon kepada Tuhan kita, sehingga Roh Kudus akan memimpin kita menjadi orang yang kuat dan tahan uji. Dan Yesus Kristus sendiri mengingatkan kita supaya kita tetap kuat dan sabar dalam segala hal, sehingga kita akan diberi kekuatan melalui pimpinan Roh Kudus-Nya. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu supaya kami tidak akan pernah memuji diri kami dengan ukuran diri kami, tetapi kami tetap memberikan kerendahan hati ke hadapan-Mu. Karena Tuhan menguatkan kami ketika kami menjauhkan diri dari kesombongan, kecongkakan, karena itu akan menghambat pertumbuhan iman kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami tetap berdoa buat semua umat Tuhan, baik yang mendengar, baik jemaat HKBP Limo, kami tetap serahkan ke tangan-Mu. Dalam pergumulan kami sehari-hari, dalam setiap aktivitas kami tetap mohon kepadamu Bapa, supaya Tuhan yang tetap mengendalikan, menuntun kami dalam setiap usaha kami, sehingga apapun yang kami dapat, baik dalam hasil yang baik maupun hasil yang kurang baik, semuanya itu kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena puji-pujian dan kemegahan dan kebaikan hanya dalam nama Yesus Kristus. Oleh karenanya Bapa, berkati anak-anak kami yang sedang menjalani sekolah, berkati anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, juga anak-anak kami yang sedang melakukan aktivitas dalam perkuliahan. Tuhan, Engkau tunjukkanlah jalan supaya mereka boleh menyelesaikannya dengan baik. Berkati juga semua orang tua dan kami yang sedang mencari nafkah. Tuhan, tunjukkanlah jalan supaya kami tetap menjalani hidup ini hanya dengan campur tangan Tuhan, sehingga kami mendapatkan berkat dan menyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap usaha dan perbuatan kami, sehingga kami tetap bersaksi bahwa perbuatan yang kami lakukan itu hanya karena ikut kekendali daripada Tuhan kami, Allah kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu, kami tetap serahkan hidup kami pagi hingga sore nanti. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.